Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menghadiri aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, jadi hari ini saya memenuhi tugas CGP bagian aksi nyata modul 2.1 terkait untuk diseminasi budaya positif. Jadi saya harus membagi ilmu yang saya dapat selama saya mengikuti CGP. Bapak Ibu yang menjadi guru di sekolah ini penting sekali, apalagi apabila Bapak Ibu belum pernah mengikuti kegiatan CGP atau yang sudah di sekolahnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ini akan sangat baik dan membantu atau mensupport kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Saya izin share screen Bapak Ibu. Di Zoom-nya apakah sudah muncul banner budaya positif aksi nyata dari saya? Sudah Butara, sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Sudah. Oke, Bapak Ibu, saya akan memberikan materi terkait budaya positif ini kepada Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 60 menit ke depan. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab untuk bisa memahami materi yang akan saya bagikan. Saya mulai ya Bapak Ibu untuk membagikan budaya positif ini. Tema hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Mungkin Bapak Ibu yang kurikulum Merdeka itu sudah pernah dengar profil pelajar Pancasila ya, tapi mungkin yang belum kurikulum Merdeka bingung apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita membutuhkan sebuah budaya positif ini, sehingga apa yang kita jadikan tujuan dari profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Nah, budaya positif itu apa dan seperti apa? Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Ya, jadi budaya positif yang hari ini akan saya jelaskan itu ada sekitar 8. Ya, konsep inti budaya positif itu kita mulai dari perubahan paradigma belajar dulu. Jadi, kenapa harus ada budaya positif? Maka Bapak Ibu juga harus mengetahui dulu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang namanya disiplin positif. Nah, dari disiplin positif ini nanti kita akan munculkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini juga ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini bisa muncul karena adanya motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, bisa nanti kita sama-sama ngecek ya Bapak Ibu, di mana sih kita itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid-murid kita. Apakah kita sudah benar sudah di posisi yang benar atau masih di posisi yang salah sebetulnya. Kemudian Bapak Ibu nanti yang wali kelas juga bisa menerapkan keyakinan kelas. Sehingga nanti kelas yang sudah memiliki keyakinan kelas ini apabila terjadi permasalahan ini ada kaitannya dengan posisi kontrol guru dan juga ada cara penyelesaiannya yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini nanti Bapak Ibu bisa menilai diri Bapak Ibu itu sebenarnya sudah menjadi guru yang sesuai dengan paradigma belajar Ki Hajar Dewantara atau sebenarnya masih di cara yang lama ya, Bapak Ibu. Kita ke sini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini di sebelahnya ada gambar profil pelajar Pancasila.
Nah, profil pelajar Pancasila ini sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang mau ditanamkan oleh guru di zaman sekarang atau kita sebut generasi Gen Z ya Bapak Ibu untuk supaya mereka itu memiliki profil ini. Nah, profilnya ada kebinekaan, mulai dari sini ya, beriman dan bertakwa, kemudian ada kebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis, dan ada mandiri juga. Selanjutnya, sebelum saya lanjut materi yang lainnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini Bapak Ibu, ini yang menemukan adalah Dr. William Glasser. Sebenarnya teori kontrol ini adalah teori pilihan, di mana manusia itu punya pilihannya, merdeka untuk menentukan pilihan. Tetapi yang terjadi bukan itu. Kita menganggap bahwa kita ini punya kontrol kepada orang lain. Nah, itu ada ilusinya seolah-olah gitu kita bisa mengontrol murid kita. Kemudian ilusinya seolah-olah bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu menguatkan karakternya gitu. Terus ilusi seolah-olah kita itu punya kontrol sebagai orang dewasa, jadi kita berhak memaksa. Itu adalah miskonsepsi. Kemudian di sini ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selama ini kita selalu berpikir, oh kalau kita memberikan penguatan-penguatan secara positif kepada murid kita, itu akan efektif dan bermanfaat. Ternyata nggak sepenuhnya juga begitu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya apa sih stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, yang harus kita miliki sebenarnya ini Bapak Ibu yang di sebelah kanan, teori kontrol. Tetapi pada kenyataannya, respon-respon terhadap apa yang terjadi dalam di kehidupan kita itu, ini responnya. Realitanya kebutuhan kita itu sama. Kita beranggapan bahwa realitas kita tuh kebutuhannya sama. Padahal kebutuhan kita itu berbeda. Terus kita menganggap semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal kalau berdasarkan teori kontrol kita, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda-beda. Kemudian responnya lagi, kita tuh mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Mungkin Bapak Ibu juga di kantor memaksa untuk orang itu berpandangan sama dengan pandangan kita gitu. Ternyata teori kontrol itu nggak gitu. Justru kita yang berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga Bapak Ibu, perilaku buruk itu kita anggap buruk. Padahal seseorang melakukan perilaku buruk itu ternyata punya tujuannya. Jadi apapun yang dilakukan orang itu memiliki tujuan. Itu adalah yang diajarkan teori kontrol. Kemudian kita tuh beranggapan orang lain tuh bisa mengontrol saya loh gitu. Padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nggak ada orang lain gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita beranggapan bahwa kita tuh bisa mengontrol orang lain. Padahal teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ketika kita berusaha untuk mengontrol orang lain, ya, terus orang lain yang kita berusaha kontrol itu tidak bisa kita kontrol, maka yang ada adalah sebuah pemaksaan terhadap apa yang kita harapkan dari orang lain itu. Nah, pemaksaan ini adalah stimulus respon yang tidak baik, sehingga berdasarkan teori kontrol, yang seharusnya dilakukan adalah kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini bisa dibilang kita tuh bekerja sama dengan orang dengan ragam yang macam-macam gitu ya, Bapak Ibu. Sampai sini dulu mungkin Bapak Ibu ada sedikit yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, saya mau lanjut lagi. Oke. Nah, disiplin positif Bapak Ibu, ini yang mau saya berikan yang pertama. Tadi, untuk mewujudkan budaya positif supaya terjadi tujuan profil pelajar Pancasila, kita harus selain pertama mengubah paradigma dulu terhadap pembelajaran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu bukan kita paksakan untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi kita mengarahkan murid-murid kita itu sesuai dengan kodratnya mereka. Nah, untuk mewujudkan itu yang pertama kita harus membuat disiplin positif.
Kalau disiplin aja, saya rasa Bapak Ibu sudah paham disiplin ini apa. Tapi kok di sini ada disiplin positif ya. Nah, disiplin positif ini ada kaitannya dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini penting. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada makna disiplin. Nah, disiplin di sini maksudnya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita tuh jadi diri kita sendiri, Bapak Ibu, tapi dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip atau pemahaman-pemahaman positif yang kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian dari sini ketika tidak bisa mengontrol orang lain, kita juga harus sadar bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Nah, semua perilaku punya tujuan ini Bapak Ibu ada teorinya, ada motivasi ini membuat orang tergerak melakukan sesuatu hal gitu ya. Atau kalau kita bilang itu kayak alasan kenapa dia bisa melakukan hal itu. Nah, teori motivasi ini menjelaskan ada 3, bahwa seseorang itu melakukan sesuatu dimotivasi dan pertama bisa jadi untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di sekolah. Anak-anak murid yang Bapak Ibu ajar itu melakukan sesuatu biasanya pertama untuk menghindari hukuman kan? Ya, mereka melakukan itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, bisa jadi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian. Nah, hal-hal itu adalah motivasi ekstrinsik, datangnya dari luar. Sehingga kalau datangnya dari luar, ini biasanya bersifat sementara, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan dari diri dia sendiri. Nah, yang dari dia sendiri itu disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu atas dasar untuk menghargai diri sendiri. Nah, bagian yang untuk menghargai diri sendiri ini, kenapa bisa menghargai dirinya sendiri? Karena di dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, ini agak kelihatan di bawahnya. Di layar saya nggak kelihatan sih, Bapak Ibu. Bentar ya. Keyakinan kelas. Oke, saya balik dulu. Ada keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita tanamkan ke murid itu bisa dibentuk dalam sebuah keyakinan. Ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, nanti setelah ada keyakinan selesaikannya. Ini luar biasa bagus. Menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kalau dulu kita model berpikirannya menang kalah. Seolah-olah dalam suatu permasalahan, ketika ada yang mengalah, itu yang kalah. Dan yang tidak mengalah itu yang menang. Padahal ternyata itu salah. Yang benar itu model berpikirnya menang-menang. Saya menang, dia menang. Gitu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cek ya. Bapak Ibu sebagai seorang guru, itu kontrolnya udah di mana nih? Pertama, penghukum dan pembuat orang itu merasa bersalah. Ya, yang pertama sebagai penghukum, apakah Bapak Ibu guru itu sebagai seorang penghukum atau sebagai seseorang yang membuat orang lain merasa bersalah. Ketika dia masih di posisi ini, maka anak-anak yang Bapak Ibu didik melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Gitu. Kalau posisi kontrol Bapak Ibu sebagai seorang teman atau sebagai seorang pemantau, maka posisi Bapak Ibu yang ada di sini itu akan mendapatkan respon dari anak-anak. Maka mereka melakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Salah satunya simpati Bapak Ibu karena ngerasa Bapak Ibu itu sebagai seorang temannya. Gitu. Dianggap sebagai anak baik-baik karena Bapak Ibu di posisi pemantau. Nah, ada posisi yang 5, namanya posisi manajer. Manajer ini sebagai among ajar. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi seorang manajer, maka anak-anak yang Bapak Ibu ajar
itu nanti akan bisa menghargai dirinya sendiri, melakukan sesuatu itu bukan atas dasar pujian ataupun karena menghindari hukuman, tetapi karena itu memang nilai dirinya. Nah, ketika di posisi manajer ini, Bapak Ibu, nanti akan ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan, ya, tetapi dengan cara berkolaborasi dengan si anak. Nah, segitiga restitusi ini punya tahapannya, ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan ada menanyakan keyakinan kelasnya. Ini ada kaitannya semua, makanya gambar atau diagramnya seperti ini. Kemudian sebagai realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi teori kontrol tadi ya, realitas kita itu berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tuh harus bisa menerima bahwa cara berpikir manusia itu berbeda-beda. Kita nggak bisa nyamain pemikiran orang. Dan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Murid ketika melakukan suatu yang kita anggap sebuah kesalahan atau melanggar peraturan sekolah ya atau melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, itu biasanya atas dasar ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bareng-bareng ngelihat gimana cara mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia tadi ya. Next, ini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif yang tadi ingin kita galakan, sebelum itu di sini ada disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Dari tadi saya bahas ada nilai kan Bapak Ibu. Uh, untuk yang ini, nilai-nilai kebajikan yang sekarang saya tayangkan ini sama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu tidak menuliskan sara, ya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Bapak Ibu mungkin mengenal profil pelajar Pancasila. Ini sudah sangat sering didengar, tapi sebetulnya apa sih profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu tahu selama ini? Apakah ini sebuah tuntutan dari pemerintah atau tuntutan dari keadaan pembelajaran? Profilnya eh, eh, nilai-nilai kebajikan zaman dulu Bapak Ibu mereka iman dan takwanya sangat kuat, tapi sekarang itu agak sedikit mengkhawatirkan. Nah, ini jadi kekhawatiran tersendiri sehingga nilai-nilai kebajikan yang bernama beriman dan bertakwa ini harus ditanamkan. Kemudian berakhlak mulia. Bapak Ibu mungkin ngedenger yang kemarin ini yang lagi viral. Baru kemarin banget Bapak Ibu, anak murid, anak sekolah pakai baju SMA, itu dibuka bajunya, dia nantangin gurunya. Kenapa itu terjadi? Karena dia mungkin tidak memiliki nilai kebajikan berakhlak mulia. Kalau dia berakhlak mulia, walaupun dia sadar dia lebih hebat, lebih kuat fisiknya, mungkin bisa menumbangkan gurunya, tapi karena dia punya akhlak, insya Allah hal itu tidak terjadi.
Nah, itu nilai kebajikan dalam diri si anak belum ada tuh, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Ini miris Bapak Ibu, di mana intoleransi sekarang itu tinggi. Banyak sekali berita-berita tentang intoleransi. Teman-teman kita yang mungkin berbeda agama ketika menjalankan suatu ibadah itu sekarang itu agak lebih tidak tenang. Kemudian dari sukunya ini juga mempengaruhi. Nah, sehingga berkebinekaan global ini menjadi kekhawatiran tersendiri untuk kita tanamkan nilai kebajikannya kepada anak. Memahami bahwa perbedaan itu sebenarnya unik dan tidak selalu buruk, bahkan malah mempercantik sebagai manusia dengan keberagamannya. Kemudian gotong royong. Coba Bapak Ibu perhatikan, anak-anak kita zaman sekarang ini gotong royongnya, nilai gotong royongnya itu sudah mulai berkurang. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Bapak Ibu nyuruh anak untuk bersih-bersih kelas, ya, mungkin akan ada yang bersih-bersih, mungkin ada yang cuma duduk-duduk di luar saja. Nah, artinya kalau Bapak Ibu lihat perbandingan yang mau gotong royong dengan yang tidak gotong royong, lebih banyak yang tidak mau bergotong royong. Ini kekhawatiran. Jadi kita harus tanamkan nilai kebajikan yang bernama gotong royong ke anak-anak tersebut. Kemudian mandiri, anak zaman sekarang juga agak kurang mandiri ya, kurang kreatif dan bernalar kritisnya itu kurang. Sehingga supaya ini menjadi baik, maka beberapa nilai-nilai kebajikan ini yang menjadi kekhawatiran ini ditanamkan di lingkungan sekolah dan diberi nama profil pelajar Pancasila. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kalau yang ini primary years program, ini ada, kemudian keterampilan hidup atau life skill, ini yang penting Bapak Ibu. Selain profil pelajar Pancasila, saya rasa keterampilan hidup ini penting. Kenapa? Anak tuh harus bisa menjadi seseorang yang bisa dipercaya, kemudian yang lurus hatinya, kemudian pendengar yang aktif, karena saya rasa orang sekarang itu lebih banyak mau didengar daripada mendengar. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Ini harus menjadi life skill-nya anak-anak kita dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Apakah hanya ini? Oh tidak Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali, tetapi yang diterapkan di sekolah kita itu kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi sering ya kalau kita melihat, oh ada seseorang nih melakukan ini, kenapa? Saya bahas yang viral lagi Bapak Ibu. Terakhir itu ada yang namanya ojol. Saya nggak tahu ojol yang hijau atau yang kuning. Kalau nggak salah warna hijau ya. Jadi ojol itu melakukan tindak kekerasan kepada penumpangnya. Kalau pada saat video itu viral, tidak ada penjelasan tentang kenapa hal itu terjadi, mungkin kita sebagai penonton atau yang kita sebut dengan netizen itu akan menyalahkan si ojol. Kenapa? Karena yang kita lihat itu tindak kekerasannya. Nah, padahal ada hal-hal kenapa si ojol itu melakukan hal itu kepada penumpangnya. Nah, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia yaitu harga diri ya. Nah, kebutuhan dasar manusia, sebelum saya jelaskan, ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu dan dicek apakah benar 5 kebutuhan dasar manusia itu ini. Yang pertama Bapak Ibu bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama ini adalah bertahan hidup. Bahkan tindakan-tindakan yang kita anggap buruk itu mereka lakukan karena bertahan hidup. Contoh, makanan. Kemudian 2, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Apa sih yang jelek dari makanan? Makanan yang kita butuhkan, kalau kita cari dengan cara yang benar, maka itu akan dilihat baik gitu. Tapi kalau makanan, pakaian, tempat tinggal, ini kita peroleh dengan cara yang tidak baik, pasti orang akan bilang itu adalah perilaku buruk. Contoh maling. Maling itu kan pasti salah di mata kita, itu perilaku buruk Bapak Ibu. Tapi kenapa dia melakukan maling? Karena dia butuh makan.
karena dia butuh mungkin untuk supaya bisa bertahan hidup. Jadi walaupun tindakannya buruk, tapi kebutuhan yang ingin dia penuhi itu adalah bertahan hidup. Setelah bertahan hidup, ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu, anak-anak didik kita itu mungkin Bapak Ibu dengar ada yang dari keluarga broken home, kemudian keluarganya sudah sempurna tapi dia ngerasa kurang kasih sayang. Itu bukan berarti kasih sayang dari orang tuanya saja. Dari kita sebagai guru mungkin kita belum belum optimal memberikan kasih sayang ke anak didik kita. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu salah satunya dipedulikan. Kita peduli sama anak kita, bukan hanya peduli pada anak-anak yang baik ya, tapi anak-anak yang membutuhkan kepedulian kita. Apakah sudah kita lakukan? Kemudian kerjasama, ini juga rasa ingin diterima dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga menjadi perhatian ketika Bapak Ibu membagi tugas kelompok. Membagi tugas kelompok itu anak-anak suruh pilih sendiri, maka dia akan milih dengan teman-temannya saja. Maka ada anak-anak yang mungkin cara bergaulnya tidak seperti teman-teman yang lain, dia bingung mau ke kelompok yang mana. Ketika tidak menjadi bagian dalam kelompok, dia merasa kasih sayang atau rasa diterima itu dia tidak terpenuhi, gitu. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dan didengar. Nah, penguasaan ini kadang-kadang luput dari kita, Bapak Ibu. Kalau saya sendiri sudah menerapkan penguasaan, jadi yang jadi anak yang saya harapkan di kelas untuk bisa menjadi seksi keamanan, itu anak yang justru selama ini dilihat orang agak bahasanya itu begajulan gitu ya. Kenapa? Saya yakin dengan saya memberikan sebuah kepercayaan kepada dia, saya itu sedang memenuhi kebutuhan dasar manusianya di bagian penguasaan. Dia punya kekuasaan untuk meminta bantuan kawan-kawannya berkolaborasi menjaga kelas. Sehingga dia memiliki harga diri yang baik. Sehingga dia merasa dianggap. Sehingga dia bisa memimpin. Sehingga dia bisa diakui. Dan sehingga dia bisa didengar. Maka ketika ini terpenuhi, insya Allah anak itu karakternya akan berubah lebih baik. Dan ini terjadi juga di ketua MPK Majelis Perwakilan Kelas di sekolah saya. Itu dari anak yang semua guru bilang kurang sopan dan lain-lain, sekarang berubah. Kenapa? Karena dia dianggap dan dia bisa memimpin, sehingga dia harus mencerminkan diri dia itu sebagai sosok seorang pemimpin. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang keempat itu kebebasan. Seseorang itu akan merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya ketika dia bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kebutuhan dasar yang keempat. Kemudian kesenangan atau fun, Bapak Ibu merasa sebuah kesenangan bisa jalan-jalan ke mall, bisa membeli barang-barang yang disukai. Nah, itu adalah sebuah kesenangan. Ya, jadi anak-anak juga punya kesenangannya. Bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, saya balik dulu. Ya. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada dua, cuman ada dua sebenarnya. Motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar dan motivasi intrinsik yang datangnya dari dalam. Nah, yang untuk yang ekstrinsik ini yang tadi sudah saya bahas di bagan ya, itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan si anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya berupa pujian, dianggap anak baik, dianggap anak nurut. Nah, itu ekstrinsik. Tapi intrinsiknya dia tidak perlu itu, dia tidak harus takut karena hukuman, dia tidak perlu imbalan, dia tidak perlu penghargaan, tapi karena dia meyakini bahwa saya adalah anak yang disiplin, bahwa saya adalah anak yang mandiri, bahwa saya adalah anak yang bertanggung jawab. Ini adalah motivasi manusia. Selanjutnya, coba Bapak Ibu dilihat di sini yang jadi wali kelas dan guru mapel yang mungkin menemukan anak-anak yang masih bermasalah. Bapak Ibu yang wali kelas nih terutama, di sini ada hukuman
konsekuensi restitusi. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, ketika seorang anak melanggar peraturan, itu biasanya kita masih pada tahap hukuman. Ya, kita sadar itu Bapak Ibu. Kita belum ada di level restitusi. Pertama hukuman. Hukuman ini nggak terencana atau tiba-tiba. Kemudian muridnya itu nggak tahu kalau bakalan terjadi itu. Karena sebelumnya tidak dilibatkan. Kedua, bersifat satu arah, hanya kita saja, kita sebagai memberi hukuman ke anak. Ya, hukuman itu juga dapat berupa fisik dan psikis yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan apa yang dia lakukan. Contoh apa Bapak Ibu hukuman? Kalau misalkan anak itu datang terlambat disuruh push up 10 kali, itu hukuman. Kenapa? Satu, karena memang tidak terencana. Kedua, dia nggak tahu kalau bakalan dihukum push up. Ketiga, itu cuma atas kesepakatan dari gurunya. Dianya nggak sepakat, tapi kita memaksa si anak. Kemudian berupa hukuman fisik. Ada nggak kaitannya antara anak dihukum push up 10 kali dengan keterlambatan? Nah, itu yang kita jalani ya, mungkin kemarin-kemarin. Itu disebut dengan hukuman. Ada juga yang konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini biasanya kalau di sekolah dalam bentuk buku saku, buku poin Bapak Ibu. Kalau misalkan dia datang terlambat, nilainya dikurangi 5. Kalau dia mencuri barang milik kawannya, dapat konsekuensi poinnya berapa. Tapi dia menerima. Kenapa? Karena di buku poin itu kan sudah disepakati. Dia menandatangani buku poin itu. Nah, tapi tetap tidak nyaman gitu. Tetap tidak nyaman dengan hukuman-hukuman yang ada atau konsekuensi-konsekuensi yang ada di buku poin. Nah, yang ketiga ini yang sedang coba saya jalankan, yaitu restitusi. Harapannya semua pendidik di zaman yang sekarang menyelesaikan permasalahan murid dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Oke, ini saya hapus dulu ada gangguan. Oke. Saya lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu coba melihat di sini supaya Bapak Ibu bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Ibu Yuliantina, Ibu Herli, Bu Aini, kemudian Bu Dwi, Bu Ervina, Pak Heri. Di sini ada tindakan guru. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nomor 1, adakah yang bisa menjawabnya? Supaya Bapak Ibu juga paham antara hukuman dengan konsekuensi. Saya minta tolong Bu Yuliantina coba yang nomor 1 dulu Bu Yuliantina. Berdasarkan pemahaman yang sudah saya jelaskan, menurut Bu Yuliantina itu, sebalik ya. Ini ada yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya. Gimana Bu Tara, maaf. Mau hukuman atau konsekuensi pilihannya gitu ya? Iya, Ini hukuman. hukuman. Nomor 2, Hukuman. hukuman. Bu Herli Yeni bisa bantu yang nomor 3 ini hukuman atau konsekuensi? Menurut saya ini hukuman yang nomor 3 ya. Murid Iya, diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. yang nomor 4 Itu Bu. yang keempat tuh menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Ya, Merupakan konsekuensi. ya, karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya. Itu bukan hukuman kalau dia menggantikan kertasnya, tapi dia konsekuensi dia. Kenapa dia harus mencoret-coret kertas temannya gitu.
Jadi dia harus Oke. mengganti. Bu Aini, yang nomor 5, Bu, bisa bantu? Bu Esti, Bu Dwi, bisa Bu Dwi, yang nomor 5? Itu nomor 5 sepertinya konsekuensi juga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, ini konsekuensi ya. Kalau yang ke-6, Iya. murid disuruh untuk tidak ya, ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman itu. Hukuman. Hukuman. Hukuman Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya. Nah, kita coba cek jawabannya ya, sebentar. Oke. Hukuman, benar ya tadi. Konsekuensi menggantikan kertas tugas teman itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi, disuruh tidak menggunakan sepatu seharian itu hukuman. Nah, yang terakhir ini konsekuensi Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masih ada kaitannya antara PJOK dengan mengelilingi lapangan basket, sehingga ini kita sebut dengan konsekuensi. Nah, kenapa yang nomor 1 ini hukuman? Karena nggak ada kaitannya, Bu, terlambat ke sekolah dengan mencatat 100 kali dalam buku. Nggak ada kaitannya dengan mengelilingi lapangan sama dia terlambat hadir. Kemudian tidak ada kaitannya dia push up hanya gara-gara tidak pakai masker. Nah, ini yang disebut dengan hukuman. Kita ke selanjutnya. Ini ada perbedaan, ya, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Biasanya sakit hati sih Bapak Ibu. Kalau fisik saya rasa ya enggak lah ya, waktu yang lama itu biasanya sakit hati. Anak-anak yang kita hukum itu biasanya sakit hati loh kepada kita. Kemudian anak itu benci dengan kedisiplinan karena tiap dia melanggar kedisiplinan dia akan dapat hukuman. Ya, kemudian hukuman itu berupa paksaan, dipaksa untuk melakukan sesuatu, kayak suruh push up tadi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu adalah hukuman. Konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak di rumah yang sering menyembunyikan kesalahannya, itu biasanya karena sudah pernah dihukum sama Bapak Ibu di rumah. Sehingga dia takut untuk mengakui itu sebuah kesalahan. Kemudian, anak yang kita hukum itu biasanya gampang marah. Dan dia merasa bersalah, kemudian dia dipermalukan dan merasa tidak dihargai ketika kita melakukan sebuah hukuman kepada si anak. Tapi kalau kita menerapkan konsekuensi, konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, tapi sesuai dengan kesepakatan. Misalkan kalau kamu tidak sarapan pagi, maka kamu nanti tidak boleh makan snack, harus sarapan pagi dulu. Nah, maka si anak akan melakukan itu supaya nanti dia bisa dapat snack. Ada konsekuensinya. Membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu jangka pendek. Kemudian anak tuh menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian dengan konsekuensi dia punya konsep diri yang baik. Dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, peraturan-peraturan yang sudah disepakati dalam buku poin di setiap sekolah, ini akan mendorong anak untuk mematuhi peraturan tersebut. Konsekuensi, ya di sini perbedaannya kehilangan hak. Kenapa kehilangan hak? Ya, karena dia menyepakati itu, tapi tetap kehilangan haknya. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tapi lebih kelihatannya kalau hukuman itu si anak akan jadi marah, merasa dipermalukan, tidak dihargai, kemudian nggak ada kaitannya dengan hukuman yang kita kasih dengan
yang dia langgar. Kalau konsekuensi, ini ada kaitannya. Next, Bapak Ibu, ini apa identitas gagal, identitas sukses? Kita sebagai seorang guru ingin menciptakan karakter anak. Karakter itu kaitannya dengan identitas. Tetapi yang kita lakukan selama ini paradigma kita adalah menghukum anak. Sehingga terjadi identitas gagal. Artinya si anak itu karakternya gagal karena kita sering menghukum. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan identitas sukses itu adalah menerapkan atau menanamkan disiplin diri. Nah, disiplin ini dengan dua cara, ada konsekuensi dan ada restitusi. Sejauh ini Bapak Ibu ada di fase konsekuensi. Nah, sesuatu harus terjadi dan lain-lainnya yang sudah dijelaskan. Perbedaannya di mana? Kalau hukuman itu membuat anak merasa bersalah. Contohnya, peraturannya adalah apa? Kamu harusnya gini. Kalau konsekuensi, biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan dari guru, nak, kamu tahu peraturannya, tapi kenapa kamu langgar, nak? Nah, kalau sudah kamu langgar, kamu sudah tahu konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya kalimat-kalimat bahwa kita menerapkan konsekuensi. Restitusi justru bukan itu. Restitusi ini kita justru menanyakan apa sih yang kamu yakinin, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, untuk ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita ke ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. Satu ya Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar. Belajar dari kesalahan. Jadi kita harus juga memahami bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan itu salah. Tapi kita harus menguatkan karakter anak bahwa kesalahan itu adalah proses supaya kita menjadi benar. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan kita judge, oh kamu salah. Ini salah, tidak boleh seperti itu. Tapi biarkan bahwa kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran, ya, bukan untuk menebus kesalahannya. Kemudian ciri-ciri restitusi yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ini bisa diterapkan Bapak Ibu dalam mendidik anak di rumah supaya memperbaiki hubungan anak kita yang mungkin nggak bisa, yang selama ini kalau dia melakukan kesalahan, nutupin kesalahannya, itu karena kita sering menghukum, coba kita perbaiki hubungannya dengan cara restitusi. Nah, nanti ada caranya ya, gimana menerapkan restitusinya, next slide, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, tawaran. Kita nawarin ke anak, kamu maunya jadi gimana? Gitu. Bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari anak itu melakukan itu. Bapak Ibu di rumah nggak perlu jauh-jauh ke sekolah atau di rumah aja deh. Anak kita tuh kenapa sih kok bohong sama kita gitu. Kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi dengan berbohong gitu. Dan di sekolah juga sama. Kenapa sih anak ini sering banget izin ke toilet? Kebutuhan dasar apa yang sedang dia cari gitu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, fokus pada karakter si anak, bukan pada tindakan si anaknya. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Ingat, yang ini paling penting Bapak Ibu, kita harus fokus pada solusinya. Kita manggil anak itu kan sebenarnya bukan untuk membuat dia merasa salah kan, tapi kita fokus pada solusi supaya si anak itu tidak melakukan itu lagi di kemudian hari. Yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu yang nomor 9 ini sering diabaikan. Kenapa? Ketika kita manggil murid, terus kita gali, ya, itu kenapanya, kita lupa untuk mengembalikan harga dirinya supaya dia bisa kembali ke kelompoknya dengan perasaan yang nyaman. Kan biasanya kalau anak melakukan sebuah kesalahan, terus kita panggil, dia balik ke kelas itu dengan perasaan yang tidak nyaman. Karena, oh, habis dipanggil guru, ya berarti habis bikin kesalahan ya gitu. Nah, itu perasaan-perasaan itu yang harus kita buang. Bahwa dipanggil gurunya itu bukan karena disalahin, tapi karena habis diajak ngobrol, terus dicari solusi terbaiknya, kita yakinkan bahwa dia bisa jadi jauh lebih baik. Nah, itu adalah ciri-ciri restitusi. Sejauh ini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak terkait dengan yang tadi? Oke,
Berarti bisa saya lanjut ya. Bapak Ibu, baik, kita masuk ke posisi kontrol guru. Yuk kita sama-sama merefleksi diri kita. Kita itu jadi seorang guru di posisi yang mana? Nah, ini Ibu Ervina penting loh untuk bisa dipahami supaya nanti Ibu Ervina ini jadi guru yang the best juga di sekolah, Bu Dwi, Bu Aini. Dengan kita menyadari posisi kita itu ada di mana, kita akan bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus jadi pribadi dulu yang baik, baru kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan sama anak. Oke, saya jelaskan ya Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. Pertama, penghukum. Saya yakin masih banyak sekali guru-guru yang ada di tingkat penghukum. Merasa bersalah. Nah, ini juga ada guru-guru yang masih senang membuat anak itu merasa bersalah. Emang itu ngerasa salah terhadap kita gitu kan. Yang ketiga, di posisi teman. Yang keempat di posisi pemantau, dan yang terakhir di posisi manajer. Saya akui saya ada di posisi teman dan pemantau. Kenapa saya menganggap anak murid itu yang seperti teman. Jadi saya menyelesaikan permasalahan itu dengan seperti teman. Tapi juga terkadang saya sebagai pemantau, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan sekolah yang mungkin mereka langgar. Untuk manajer, saya lagi proses Bapak Ibu untuk bisa menjadi posisi kontrol guru sebagai seorang manajer atau AMOM. Nah, yuk kita bedain gimana sih Bapak Ibu di fase yang mana. Caranya, yang pertama kita lihat dulu. Ini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai seorang penghukum, kata-kata yang sering keluar dari Bapak Ibu adalah awas ya. Pertama itu, awas ya kalau kamu tidak mengerjakan PR. Nanti ibu akan, nanti bapak akan, nah itu penghukum. Awas ya gitu. Atau nanti murid akan biarin aja lah, nanti juga marah-marah lagi. Itu apa ya? Respon dari kalau kita suka marah-marahin murid. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, identitas gagal ya ini ya masih ya, pembuat rasa bersalah. Guru tuh sering banget berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Ibu tuh kecewa loh nak sama kamu. Gitu. Kamu nggak kasihan sama ibu. Nah biasanya kata-kata itu mencerminkan Bapak Ibu sebagai seseorang yang sering membuat anak merasa bersalah. Nah ketika seperti itu dampaknya ke anak gimana Bapak Ibu? Anak akan merasa rendah dirinya. Anak ibu, bapak di rumah juga akan merasa rendah diri kalau sering kita bilang, tuh kan mama bilang, kamu nggak kasihan sama mama. Anak itu akan rendah diri, Bapak Ibu. Maka identitasnya akan gagal. Dia tidak akan menjadi diri dia sendiri. Kedua, identitas yang berhasil atau sukses itu ketika kita ada di posisi teman. Ya, nah di posisi teman ini biasanya kata-katanya gini, masa sih kamu nggak mau? Terus ayolah demi ibu nih, yuk sama-sama. Nah, anak nanti dampaknya itu justru malah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Karena kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kalau sekarang bilangnya bestie. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini biasanya kita dengan bahasa yang begini, nak. Misalkan si anak tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, kaos kaki berwarna putih di hari Senin sampai Kamis. Sepatunya hitam tapi kaos kakinya tidak putih gitu ya. Kita bilang, kenapa pakai kaos kaki putih? Kamu tahu peraturannya apa? Kalau misalnya peraturan itu dilanggar, kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, ketika kita mengucapkan kalimat itu, maka kita ada di posisi sebagai seorang pemantau. Dampaknya kemudian gimana? Nah, bisa jadi ditimbulkan pada sanksi atau hadiah. Kalau dia melanggar, dia akan dapat sanksi. Kalau dia memberikan sesuatu yang positif, dia akan dapat hadiah atau penghargaan. Yang kelima, ini sebagai manajer. Nah, yang manajer ini gini Bapak Ibu. Misalkan anak itu kita panggil, terus kita sudah tahu nih
permasalahannya apa, biasanya kita akan menanyakan gini, oke, sekarang kan masalahnya seperti ini nih, kamu sudah melakukan ini. Menurut kamu, untuk memperbaiki masalah ini, kamu punya solusi apa? Kita menawarkan solusinya. Nah, itu manajer. Dampaknya buat murid apa Bapak Ibu? Dia akan bisa mengevaluasi diri. Gimana ya cara saya memperbaiki kesalahan saya? Akhirnya dia mengevaluasi dirinya tuh. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah. Bapak Ibu, sekarang ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru terhadap sebuah kasus. Kasusnya adalah gini, tidak pakai atribut. Oke, di sini ada yang pertama posisi penghukum, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Ini menghukum Bapak Ibu, apa kaitannya nggak pakai atribut dengan hormat pada bendera selama 1 jam? Ini nggak ada kaitannya ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kata-katanya biasanya gini, berapa kali Bapak bilang, kamu tuh selalu aja mengecewakan Bapak. Nah, begitu. Artinya, mungkin anak ini tidak sekali 2 kali melanggar, tidak memakai atribut, tapi kita justru keluar kalimat, sudah berapa kali Bapak memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ini ada yang posisi teman. Nah, posisi teman ini, ayo dong, ikutin aturan sekolah. Tolonglah Bapak atau Ibu, sekali ini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini ketika si anak tidak memakai atribut yang lengkap. Kalimat yang seperti ini berarti Bapak Ibu lagi ada di posisi teman. Nah, posisi pemantau, ini biasanya akan keluar kalimat seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kemudian ada juga setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangin lagi. Nah, ketika ini Bapak Ibu sudah di posisi pemantau. Next. Nggak pakai atribut kata ya. Saat kita suruh keluar dari barisan, nah kita tanya nih, kamu tahu nggak kenapa saya manggil kamu keluar barisan? Terus, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu adalah posisi manajer Bapak Ibu ya. Saya minta bantuannya lagi ya Bapak Ibu. Dari kalimat ini, posisi kontrol apakah aku? Mohon bantuannya Bapak Ibu. Merasa Saya bersalah. Oke, merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Terima kasih Bu Herlieni. Kemudian di posisi apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di posisi apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bu Aini, bisa bantu jawab? Masih di mute suaranya Bu Aini. Pak Heri, suaranya nggak kedengeran. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu di posisi apa Pak Heri? Bentar Bu, bentar. Repeat Bu, repeat gimana Bu? Di posisi apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kamu tidak pernah benar melakukan penghukum. Penghukum ya. Kemudian ada lagi. Nah ini
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bu Dwi bisa bantu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Coba ada yang bisa. Manajer Butara. Manajer ya, Bu Hedi ya. Karena ada kata-kata menyelesaikan masalah ini. Jadi kita yang menanyakan ke anak. Next. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman. Oke, teman. Terakhir nih kayaknya ya. Oke, Bu Herli mau jawab lagi? Kamu tidak pernah Kamu tidak mendapat pernah nilai mendapat- jika tidak mengerjakan kamu tidak tugas. pernah- Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak. Hukuman. Penghukum. Sebagai Penghukum. ya hukuman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi kayak mengancam gitu ya. Hukuman. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol tadi sudah paham. Sekarang saya mau Balik. menjelaskan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Loh, kan kita ada peraturan kelas. Oh, ini beda Bapak Ibu, bukan peraturan kelas. Ini keyakinan kelas. Nah, di sini apa sih peraturan keyakinan atau peraturan-peraturan yang selama ini kita anggap peraturan? Apakah itu benar-benar sebuah peraturan? Nah, di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan yang Bapak Ibu bisa coba refleksi ya. Nih Bapak Ibu, pertama, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa? Apakah karena takut ditilang polisi atau karena yang lain? Demi keselamatan sih, terutama. Nah, Karena demi keselamatan. keselamatan Butara. Keselamatan. Oke, berarti bukan karena takut ditilang polisi kan ya? Oke, karena kalau begitu Salah satunya. Ya. salah satunya ya. Tapi yang utama karena keselamatan. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Waktu zaman virus corona ini kenapa ada aturan 3M ini? Apakah karena Biar tidak tertular. biar tidak tertular? Biar tidak Ya tertular karena itu keselamatan. karena keselamatan juga ya, Bu ya. Kemudian yang Ya. saya balik dulu, ini kenapa kembali. Oke. Yang ketiga, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa supaya nanti dapat reward? Apa dapat penghargaan? Mentaati peraturan Butara. Menegakkan peraturan. Menegakkan peraturan, wah ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu jawab kayak ini nih, ini bukan karena takut ditilang polisi ya, tapi lebih ke keselamatan. Terus ini juga peraturan 3M kita penuhi juga bukan karena takut diusir dari gedung karena nggak boleh masuk kan, tapi lebih kepada keamanan kita, lebih pada keselamatan kita. Nah, berarti Bapak Ibu melakukan ini itu bukan karena peraturan kan? Bukan hanya sekedar karena peraturan, tapi apa karena keyakinan Bapak Ibu bahwa kalau saya pakai helm saya pasti selamat. Kalau saya menerapkan 3M saya aman. Dan kalau saya datang tepat waktu, maka saya dapat belajar itu secara utuh. Itu yakin, bukan karena peraturan. Sampai sini paham antara peraturan dan keyakinan ya. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan, itu mendukung motivasi intrinsik kita. Nah, motivasi yang datangnya dari diri kita, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, kalaupun nggak ada polisi ini, ya Bapak Ibu tetap pakai helm karena Bapak Ibu yakin kalau pakai helm saya aman gitu. Oke, sampai sini jelas ya tentang perbedaan peraturan dengan keyakinan. Nah, nanti Bapak Ibu yang wali kelas ini bisa menerapkannya gimana cara membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya dibentuk dari peraturan-peraturan sekolah.
peraturan-peraturan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Yang pertama, pembentukannya bersifat abstrak. Kedua, berupa pernyataan universal ya, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nggak boleh dengan kata-kata negatif gitu. Jangan merokok. Nah, itu berarti bukan keyakinan, tapi sebuah peraturan. Jangan merokok. Gitu. Dan jadi kata jangannya itu diganti dengan kalimat positif. Itu. Kemudian sedikit saja agar mudah dipahami. Jadi nggak usah banyak-banyak, panjang-panjang, nggak usah. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, Bapak Ibu, dicek nih Bapak Ibu, kondisi kelas Bapak Ibu itu yang lagi mengkhawatirkan itu nilai-nilai kebajikannya apa. Jadi jangan sama antara kelas 1, kelas 2, dan kelas yang lainnya. Jadi sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang ada di kelas. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat proses pembuatannya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang kan? Berarti ini peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini juga sebuah peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Ada kata dilarang. Berarti ini masih peraturan loh Bapak Ibu, belum jadi keyakinan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini juga masih peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini juga peraturan. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Ini bisa diubah. Bukan berarti ini salah ya. Peraturan ini nanti bisa diubah menjadi keyakinan kelas. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke, kita next. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan yang mau kita tanamkan adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu adalah komitmen, lebih ke komitmen. Dilarang melakukan kekerasan karena kita yakin kalau tidak melakukan kekerasan maka akan selamat. Dan itu adalah bentuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Maka kata dilarang ini sudah diganti Bapak Ibu dengan bahasa jauhi narkoba. Gitu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran ini keyakinannya adalah bersabar. Gunakan masker keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan dan keamanan. Oke, kita ke segitiga restitusi. Bapak Ibu, Maaf Bu Tara, setelah itu ada yang tanya, Pak Komarudin iya. tanya di kolom chat. Oke, sebentar saya lihat dulu Pak Komarudin. Apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas, Bu? Oh, ini tadi sudah saya jelaskan, Pak Komarudin. Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ini tadi sudah saya jelaskan di bagian yang ini. Sebentar. Nah, ini peraturan itu biasanya dijalankan karena kita takut melanggarnya, karena ada hukuman di baliknya, atau karena ada konsekuensi yang sudah kita bangun bersama. Tapi kalau keyakinan itu karena dari dalam diri kita meyakininya. Contoh yang tadi di sini, kenapa kita harus pakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini kan sebuah peraturan sebenarnya, tapi kita jalankan. Nah, kita pakai helm itu bukan karena takut ditilang polisi. Jadi kalau nggak takut ditilang polisi kan, kalau kita takut ditilang polisi, maka pakai helmnya pada saat ada polisi aja. Tapi ternyata kita menggunakan helm ini setiap saat meskipun tidak ada polisi. Kenapa? Karena kita yakin dengan pakai helm kita akan selamat, kita akan aman. Nah, begitu juga dengan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan-peraturan itu biasanya dibuat oleh sepihak aja, misalkan oleh saya sebagai wali kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, ini berdasarkan masalah yang ada di kelas. Contoh gini, ini pertanyaannya bagus Pak Komar. Jadi contohnya gini Bapak Ibu. Kelas Bapak Ibu nih,
Sering nggak Bapak Ibu dapat dapat laporan gini, Bu, kelas ini banyak kehilangan barang loh, Bu. Atau Bapak Ibu pernah dapat keluhan dari anak, Bu, uang kas itu sering nunggak loh, gitu. Yang wali kelas kayaknya ngalamin itu ya. Nah, artinya ketika ada laporan atau pengaduan dari anak, maka ada sebuah nilai kebajikan yang perlu kita khawatirkan gitu. Kenapa kok di kelas ini? Karena nilai kebajikannya yang tidak tertanam di anak itu adalah menghormati orang lain. Nggak mau izin kalau dia pinjam. Nah, itu jadi masalah. Nah, ketika itu hormati orang lain. Itu dengan cara seperti apa peraturannya? Selalu kembalikan barang setelah hormati orang lain. Maka peraturan dan keyakinan sudah pasti berbeda. Kalau peraturan dibuat berdasarkan satu pihak aja, kita buat bersama-sama. Gitu ya Pak Komar, di kolom chat ada lagi nggak pertanyaannya? Mungkin maksudnya perbedaan definisinya Ibu Tara. Iya, sudah dijelaskan. Bu Erlieni, terima kasih. Kita ke segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang sedang saya terus lakukan dalam memanajemen kelas saya selaku sebagai seorang wali kelas. Yang pertama, di sini ada yang namanya menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini kadang-kadang kita lupa kalau posisi kita masih di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi kalau kita sudah di posisi pemantau atau manajer, biasanya kita sudah menerapkan ini. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu jangan lupa setelah menstabilkan, Bapak Ibu harus memvalidasi tindakan yang salah. Nah, menstabilkan identitas ini yang seperti apa gitu. Nah, yang menstabilkan identitas itu contohnya gini, oh ya nggak apa-apa. Bapak juga dulu waktu sekolah pernah melakukannya. Oh iya, Ibu dulu pernah loh nak seperti itu gitu. Oh wajar kalau kamu marah karena kamu sedang seperti ini. Oh wajar kalau kamu merasa tidak dihargai karena kamu diperlakukan seperti ini. Itu namanya menstabilkan identitas supaya dia merasa aman dan tenang. Setelah itu validasi tindakannya yang salah. Oke nak, mungkin itu pernah juga Bu Tara lakukan. Tetapi coba kamu merasa tidak ada hal yang tidak tepat dari apa yang sudah kamu lakukan. Nanti si anak akan menggali tindakan dia. Oh iya Bu, saya salah. Harusnya saya seperti ini. Berarti dia memang mengakui bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, maka yang ketiga adalah menanyakan keyakinan si anak itu seperti apa. Supaya ketika dia kembali ke kelompoknya, dia merasa aman. Nah, ini ya, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Dia ngerasa dirinya gagal. Contoh, kata-kata menstabilkan identitas dari seorang guru adalah, oh berbuat salah itu wajar kok. Nah, nggak apa-apa, nggak ada manusia yang sempurna. Atau, iya Bapak atau Ibu pernah kok melakukan itu juga. Terus, atau Bapak atau Ibu nggak mau mencari siapa yang salah ya, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oh, kelabasan. Nah, ini validasi itu dengan kalimat-kalimat kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan.
Nah, setelah Bapak Ibu memvalidasi kesalahannya, jangan lupa Bapak Ibu juga harus menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus mana nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Seperti apa gambaran kelas yang ideal dan kamu tuh ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Saya akan tampilkan video di mana saya mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada seorang anak yang punya kasus sering izin ke toilet. Ya, kita play dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara videonya terdengar? Belum. Sekarang sudah terdengar Bapak Ibu? Ini saya skip dulu Bapak Ibu, karena mungkin jaringan yang bermasalah. Nanti untuk video saya coba kirimkan, supaya Bapak Ibu bisa melihat seperti apa penerapan segitiga restitusinya ya. Penutupnya di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menerapkan disiplin positif ini ke kelas, ke sekolah, ke anak didiknya, Bapak Ibu juga harus punya standar kepribadian yang baik supaya bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menjadi sebuah disiplin positif di lingkungan sekolahnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya selama kurang lebih 60 menit untuk mendengarkan saya menyampaikan budaya positif yang saya peroleh dari program CGP Angkatan ke-9. Ini saya stop sharing dulu. Bapak Ibu, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan terkait materi yang saya berikan? Apakah ini menjadi sebuah ilmu baru buat Bapak Ibu? Pengetahuan baru untuk Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu Tara, ilmunya sudah diberikan. Semoga bermanfaat sebagai wali kelas nanti. Terima kasih. Sama-sama. Tadi Bu Aini sempat ngechat, boleh nggak Bu minta materinya? Boleh, materinya nanti dikasih. Bisa juga nanti Bu Aini nanya saya kalau misalkan diperlukan untuk bisa diterapkan di kelasnya ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya menyampaikan aksi nyata terkait modul 2.1 tentang budaya positif. Harapannya apa yang saya berikan hari ini itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas, nggak usah jauh-jauh sampai ke sekolah yang lingkupnya besar Bapak Ibu, tapi di kelas dulu, sehingga Bapak Ibu yang menjadi wali kelas ini bisa menerapkan segitiga restitusi supaya Bapak Ibu menjadi guru yang tidak hanya di posisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kita harus jauh-jauh Bapak Ibu sekarang ini anak-anak sudah makin kritis ya dengan apa yang dilakukan gurunya. Kalau kita masih tetap dengan gaya atau paradigma belajar yang lama, harus menghukum, harus membuat anak-anak merasa bersalah, maka itu akan bahaya buat kita karena anak sekarang jadi jauh lebih kritis. Harapannya apa yang saya kasih ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya ambil foto sebentar Bapak Ibu yang sinyalnya bagus, boleh dibuka dulu kameranya. Ya, Bu Esti kelihatan nih. Bu Esti, Bu Aini. Pak Heri, tunggu sebentar. Pak Komar, saya sudah lama tidak melihat Pak Komar ini. Bu Harlina. Bu Heni juga bisa minta tolong di foto screenshot, bisa nggak Bu Heni? Saya juga screenshot. Bu Dwi kok hilang ya?
Atau sinyalnya? Udah? Siap? Bu Aini? Buka kameranya, Bu. Tadi masih pakai baju pramuka, Bu Aini. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh gaya paling cakep. Boleh bergaya paling keren. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Semoga nanti saya bisa membantu di lain waktu.